Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia para santriwan santriwati Pesantren Ramadan SD Unggulan Muhammadiyah Brosot yang insya Allah berbahagia pada kesempatan pagi ini 19 April 2021. Santriwan santriwati SD Unggulan Muhammadiyah Brosot, pada kesempatan pagi hari ini perkenankan kami mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberi kenikmatan, bisa menghirup udara segar, bisa bangun pagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dalam rangkaian dari kegiatan pesantren di SD Unggulan Muhammadiyah Brosot, yang besok di Yaumil Akhir kita insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santriwan santriwati SD Unggulan Muhammadiyah Brosot, pada kesempatan kultum ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan Ramadan. Yang pertama, Bapak menganjurkan untuk santriwan dan santriwati bisa mengikuti rangkaian acara pesantren yang satu hari satu malam ini yang kita lakukan dengan daring, dan tidak menutup kemungkinan insya Allah nanti kita kembangkan di hari-hari selain pesantren. Pada prinsipnya bagian dari pesantren ini adalah bagian dari thalabul ilmi atau menuntut ilmu, yang memang dalam kondisi pandemi COVID ini kita tetap wajib untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu walaupun dengan berbagai macam cara. Santriwan santriwati SD Unggulan Muhammadiyah yang berbahagia, ada beberapa hal kegiatan Ramadan ini atau beribadah yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santriwan harus bisa mengetahui mana yang jadi tuntunan, mana yang jadi suatu perbuatan yang dinilai ibadah oleh Allah, dan mana yang bukan tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, para santriwan di bulan Ramadan ini adalah puasa, yang merupakan ibadah yang diwajibkan bagi orang yang beriman sesuai dengan tuntunan atau firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Nah, ini kurang lebihnya terjemahnya seperti itu para santriwan. Nanti bisa dilihat lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya dari surah Al-Baqarah ini adalah puasa ini ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia, tetapi hanya orang-orang beriman. Artinya alhamdulillah patut kita syukuri manakala kita melaksanakan ibadah puasa, berarti kita bagian dari orang-orang beriman.
Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini amalannya adalah melaksanakan atau mempelajari mengkaji Al-Quran, baik yang masih Iqra, baik yang masih belajarnya bacanya pelan, ataupun bahkan yang sudah hafid. Di bulan Ramadan ini kita lebih banyak untuk bisa mengkaji sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ya, yang Iqra 4 ya belajar Iqra 4, diperbanyak belajarnya pagi, malam, siang, sore, dan pergunakanlah waktu-waktu yang luang untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ibadah-ibadah sholat sunat yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya apa? Sholat tarawih, yang mana memang sholat tarawih ini, istilah tarawih ini hanya ada di Indonesia. Kalau di umat Islam umumnya, kemudian di Timur Tengah, sering disebut dengan sholat lain. Dengan istilah ini maka khusus di Indonesia bisa disebut dengan sholat tarawih. Kemudian sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu, misalnya sholat qobliyah maupun sholat abadiyah, mengiringi sesudah ataupun sebelumnya sholat fardu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Kemudian sholat-sholat yang ghairul muahad yang lainnya seperti sholat duha ataupun sholat istikharah untuk untuk memohon kepada Allah petunjuk untuk diberi sesuatu hal pilihan yang baik. Para santriwan santriwati SD Unggulan Muhammadiyah Merosot yang berbahagia, amalan lain di bulan Ramadan adalah sedekah, perbanyak sedekah. Sedekah tidak hanya dengan harta benda atau kekayaan, tetapi bisa dengan ilmu, dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu agama atau ilmu umum pada teman, adik, orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian selain dengan ilmu, sedekah bisa dilakukan dengan waktu, dengan meluangkan waktu kita untuk mengajari adik-adik kita baik di TPA, meluangkan waktu kita untuk membantu orang tua, membantu teman, meluangkan waktu untuk kita bergotong royong dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bagian bisa dikatakan sedekah. Sehingga memang sedekah itu tidak hanya dengan harta benda tetapi bisa yang kita miliki. Bahkan dengan tersenyum saja ini adalah bagian dari sedekah. Dikala kita sedang lara atau dikala kita sedang gundah, ketika berpapasan dengan orang, disapa dengan orang lain, apalagi dengan ayah ibu, senyum, cukup dengan senyum, insya Allah itu bagian dari sedekah, karena yang kita ajak senyum akan ikut bahagia. Kemudian anak-anakku atau santriwan santriwati yang dirahmati Allah yang berbahagia, ada beberapa kegiatan yang kita lihat di masyarakat, ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu tidak ditentukan dalam ajaran Islam, dalam tuntunan bulan Ramadan. Seperti apa? Contohnya adalah membunyikan suara-suara yang keras seperti petasan, long, atau duduk-duduk di pinggir jalan. Itu semuanya bukan termasuk dari bagian amalan Ramadan. Amalan Ramadan yang benar adalah duduk, berdiam diri, menyendiri di masjid, selalu banyak berdoa, beristighfar, atau yang sering disebut dengan itikaf. Ini adalah yang benar, sehingga para santriwan santriwati hendaknya tidak melakukan kegiatan-kegiatan membunyikan petasan, tidak melakukan kegiatan duduk-duduk di tepi jalan dan lain sebagainya, yang notabene itu bukan merupakan bagian dari ajaran-ajaran agama Islam. Para santriwan santriwati yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada saat ini, pada saat kultum setelah sholat subuh, dan nanti harapannya
untuk para santriwan santriwati bisa mengikuti jadwal random acara yang telah disusun oleh Ustadz Ustazah yang notabene Bapak Ibu guru, dan insya Allah materi-materi yang disampaikan ini akan menambah wawasan karena ada materi-materi lain yang tidak ada di dalam kurikulum Ismu Badi SD Unggulan Muhammad. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah wa ridha wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.